Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu menempatkan orang miskin di kursi raja. Halo kawanku semua, kali ini Anda bersama Hilman Ulwi. Pada video berikut ini kita akan membahas tentang materi pengukuran benda. Pada materi pengukuran benda ini ditujukan bagi adik-adik sekalian yang berada di tingkat MTS atau SMP di kelas 7. Semoga video ini dapat Anda punya manfaat bagi adik-adik sekalian. Mari kita tonton dan kita simak penjabaran dari materi video berikut ini. Marilah kita mulai dengan materi berikut ini, pengukuran benda. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menjelaskan konsep dasar pengukuran dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pengukuran yang umum digunakan. Yang ketiga, memahami prinsip dan menggunakan alat-alat pengukuran dengan tepat. Yang keempat, menerapkan pengukuran dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah. Menjelaskan konsep dasar pengukuran dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan suatu nilai besaran yang dapat dihitung secara kuantitatif, yaitu berbentuk angka dan satuan. Konsep dasar pengukuran adalah sebuah metode yang perlu diperhatikan dalam melakukan setiap proses pengukuran. Konsep dasar pengukuran meliputi ketelitian, presisi, ketidakpastian, dan kesalahan pengukuran. Ketelitian adalah tingkat kesesuaian besaran yang diukur atau dihitung terhadap standar yang diakui. Presisi adalah kesamaan dari pengukuran yang dilakukan dalam kondisi yang sama. Ketidakpastian adalah rentang nilai yang mungkin dimiliki oleh besaran yang diukur. Kesalahan pengukuran adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil pengukuran. Pengukuran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang industri, manufaktur. Pengukuran digunakan untuk membuat produk sesuai dengan spesifikasi, menjamin kualitas produk, meningkatkan efisiensi produk, dan menghemat biaya produksi. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur geometri. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan rumus matematika atau hubungan antara besaran-besaran fisika. Jenis-jenis pengukuran yang umum digunakan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran dapat dibedakan berdasarkan metode pengukuran dan banyaknya pengukuran. Berdasarkan metode pengukuran, ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur geometri. Contohnya adalah pengukuran panjang buku dengan mistar, mengukur massa benda dengan timbangan, atau mengukur waktu dengan jam. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan rumus matematika atau hubungan antara besaran-besaran fisika. Contohnya adalah pengukuran kecepatan benda dengan rumus V sama dengan S per T, mengukur luas lapangan dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar, atau mengukur massa jenis benda dengan rumus Rho sama dengan massa per volume. Berdasarkan banyaknya pengukuran, ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang.
Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran tunggal dilakukan jika besaran yang diukur tidak berubah-ubah atau berkesempatan untuk melakukan pengukuran hanya satu kali. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Pengukuran berulang dilakukan karena pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti. Hasil pengukuran berulang lebih mendekati nilai sebenarnya dan ketidakpastian pengukuran berulang lebih kecil daripada ketidakpastian pengukuran tunggal. Jenis-jenis alat ukur yang digunakan dalam pengukuran langsung adalah alat ukur yang dapat memberikan hasil pengukuran secara langsung pada bagian penunjuk atau skala dari alat ukur tersebut. Beberapa contoh alat ukur pengukuran langsung adalah yang pertama penggaris atau meteran. Alat ukur panjang yang berbentuk papan tipis dengan skala sentimeter atau meter yang digunakan untuk mengukur panjang, lebar atau tinggi benda. Yang kedua, timbangan, alat ukur massa atau berat benda yang berbentuk piringan, mangkok atau kotak dengan skala kilogram atau gram yang digunakan untuk mengukur massa atau berat benda. Yang ketiga, jam, alat ukur waktu yang berbentuk lingkaran, persegi atau digital dengan skala jam, menit atau detik yang digunakan untuk mengukur waktu. Yang keempat, jangka sorong, alat ukur panjang yang berbentuk rangkai dengan rahang, alat yang berbentuk tangkai dengan rahang dan skala milimeter atau inci yang digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan atau panjang benda dengan ketelitian tinggi. Yang kelima, mikrometer, alat ukur panjang yang berbentuk silinder dengan skrup dan skala milimeter atau inci yang digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan atau panjang benda dengan ketelitian yang sangat tinggi. Memahami prinsip dan menggunakan alat-alat pengukuran dengan tepat. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Tujuan pengukuran adalah untuk mengetahui kualitas atau kuantitas suatu besaran. Pengukuran dapat dibedakan berdasarkan metode pengukuran dan banyaknya pengukuran. Berdasarkan metode pengukuran ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur geometri. Contohnya adalah mengukur panjang buku dengan mistar, mengukur massa benda dengan timbangan, atau mengukur waktu dengan jam. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus matematika atau hubungan antara besaran-besaran fisika. Contohnya adalah mengukur kecepatan benda dengan rumus V sama dengan S per T, mengukur luas dengan rumus L sama dengan P kali L, atau mengukur massa jenis benda dengan rumus Rho sama dengan M per V. Berdasarkan banyaknya pengukuran, ada dua jenis pengukuran, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran tunggal dilakukan jika besaran diukur tidak berubah-ubah atau kesempatan untuk melakukan pengukuran hanya satu kali. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Pengukuran berulang dilakukan karena pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti. Hasil pengukuran berulang lebih mendekati nilai sebenarnya dan ketidakpastian pengukuran berulang lebih kecil daripada ketidakpastian pengukuran tunggal. Prinsip penggunaan alat ukur adalah menggunakan alat ukur yang sesuai dengan besaran yang diukur, memastikan alat ukur dalam kondisi baik dan terkalibrasi, membaca skala alat ukur dengan tepat dan teliti, serta memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran seperti suhu,
tekanan, kelembaban, dan lain-lain. Cara menggunakan alat ukur dan besaran yang diukur. Contoh cara menggunakan alat ukur adalah sebagai berikut. Neraca digunakan untuk mengukur besaran massa. Cara menggunakannya adalah menempatkan benda yang akan diukur pada piringan atau mangkuk neraca dan membaca skala yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Gelas ukur digunakan untuk menentukan volume. Cara menggunakannya adalah meletakkan gelas ukur di permukaan rata, mengisinya kira-kira setengahnya, dan membaca skala yang ditunjukkan oleh permukaan cairan. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter, ketebalan, atau panjang benda dengan ketelitian tinggi. Cara menggunakannya adalah menyesuaikan rahang jangka sorong dengan benda yang akan diukur dan membaca skala utama dan skala Nonius yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Cara memilih alat ukur yang sesuai dengan besaran yang diukur adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan besaran yang akan diukur dan satuan yang digunakan. Misalnya, jika ingin mengukur panjang benda, maka satuan yang dapat digunakan adalah meter, sentimeter, atau milimeter. Kedua, memilih alat ukur yang memiliki skala yang sesuai dengan satuan yang digunakan dan dapat memberikan hasil pengukuran yang akurat dan teliti. Misalnya, jika ingin mengukur panjang benda dengan ketelitian tinggi, maka alat ukur yang dapat digunakan adalah jangka sorong atau mikrometer. Ketiga, memeriksa kondisi alat ukur sebelum digunakan dan memastikan alat ukur dalam keadaan baik dan terkalibrasi. Misalnya, jika ingin menggunakan timbangan untuk mengukur massa benda, maka perlu memeriksa apakah timbangan menunjukkan angka 0 saat tidak ada beban atau tidak. Keempat, mengikuti cara menggunakan alat ukur dengan benar dan membaca skala alat ukur dengan tepat dan teliti. Misalnya, jika ingin menggunakan mikrometer untuk mengukur ketebalan benda, maka perlu membuka rahang mikrometer sampai benda dapat masuk, menutup rahang mikrometer sampai rapat, dan membaca skala utama dan skala Nonius yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Menerapkan pengukuran dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran dapat membantu memecahkan masalah dalam situasi nyata dengan memberikan data kuantitatif yang dapat dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contoh pengukuran dalam situasi nyata untuk memecahkan masalah adalah sebagai berikut. Dalam bidang kesehatan, pengukuran dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit, menentukan dosis obat, atau mengevaluasi efektivitas pengobatan. Misalnya, dokter dapat mengukur suhu tubuh, tekanan darah, kadar gula darah, atau denyut jantung pasien untuk mengetahui kondisi kesehatannya dan memberikan resep sesuai. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, pengukuran dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa, mengevaluasi proses belajar mengajar, atau mengembangkan kurikulum. Misalnya, guru dapat mengukur nilai ujian, kehadiran, atau partisipasi siswa untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dalam bidang bisnis, pengukuran dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, mengefisiensikan proses produksi, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Misalnya, produsen dapat mengukur dimensi, berat, atau warna produk untuk memastikan sesuai dengan standar.
mengukur waktu, biaya atau sumber daya yang digunakan untuk memproduksi produk untuk menghemat pengeluaran atau mengukur tingkat penjualan, loyalitas, atau keluhan pelanggan untuk meningkatkan pelayanan.